Assalamualaikum. Nama saya Awais Nasir dari Pakistan. Saya mendengar tentang Muhammad Qasim pada tahun 2016. Pada awalnya, saya sangat tidak ingin untuk mempercayainya, tetapi mimpi itu membuat saya penasaran. Lalu saya berdoa kepada Allah untuk menunjukkan saya kepada jalan yang benar. The whole Muslim Ummah is Setelah beberapa minggu berusaha dengan susah payah dan perjuangan untuk menemukan kebenaran, keinginan masa kecil saya menjadi kenyataan. Saya bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW, dan itu membuat saya sangat terkejut sekaligus bahagia. Muslims are in their Awalnya, saya tidak mengerti arti mimpi saya. Tetapi, setelah beberapa hari saya melihat mimpi lain. Melalui mimpi itu, semuanya menjadi jelas bagi saya bahwa Nabi Muhammad SAW secara simbolis menunjuk kepada saya tentang Muhammad Qasim. Dan ada juga mimpi kedua, saya yang menunjukkan bahwa MQ akan menjadi Mahdi. Insya Allah. Sekarang mari kita bahas apakah Muhammad Qasim bisa menjadi Mahdi atau tidak. Ummah and will combine 1. Tanda pertama Mahdi. Dia akan berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Suku Muhammad Qasim adalah Hashim, yaitu suku yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kami juga bisa menyebut mereka dengan sebutan Syed di Pakistan, yang berarti Ahlul Bait atau keluarga Nabi terakhir Muhammad SAW. Juga dalam mimpi Muhammad Qasim, Nabi Muhammad SAW memanggilnya anakku, yang menegaskan bahwa garis keturunannya sampai kepada Muhammad SAW. black signs 2. Tanda kedua, Muhammad Qasim adalah Mahdi, yaitu namanya akan seperti Nabi Muhammad SAW. Nama depan Muhammad Qasim adalah Muhammad, jadi persis seperti nama Nabi Muhammad SAW. 3. Tanda ketiga Mahdi, nama ayahnya akan seperti nama ayah dari Nabi Muhammad SAW. Nama ayah Muhammad Qasim adalah Abdul Karim, di mana Karim adalah nama Allah, artinya hamba Allah juga. Nama ayah Muhammad SAW adalah Abdullah, juga berarti hamba Allah. Jadi tandanya ini juga lengkap. these signs. This is my 4. Tanda keempat Mahdi, hidungnya mancung dan dahinya lebar. Muhammad Qasim juga sangat cocok dengan tanda ini. Anda bisa lihat foto ini. 5. Tanda kelima Mahdi, Sufyani akan mengirim pasukan dalam upaya untuk membunuhnya, namun Allah akan mengubur tentara Sufyani itu ke dalam bumi. Ini belum terjadi, namun ketika peristiwa mengarah ke perang besar, ini bisa saja terjadi nantinya. sallallahu alaihi wasallam. Tanda keenam Mahdi, Mahdi akan menghidupkan kembali Islam yang sebenarnya untuk seluruh umat Islam di dunia. Muhammad Qasim telah melihat dalam mimpinya semua peristiwa seperti itu. Dia akan memimpin tentara muslim, dan dia juga akan melihat mimpi bagaimana Islam yang benar dari Allah akan ditegakkan di seluruh dunia.
Dan ini merupakan kepastian bahwa Muhammad Qasim adalah tanda yang sangat sempurna. that his nose would be torn. 7. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa jika kamu melihat panji-panji hitam datang dari arah timur Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada khalifah Allah yang mendapat petunjuk. Maksudnya ialah Al-Mahdi. Ibnu Majah, Abu Nuaim, dan Al-Hakim. Muhammad Qasim juga tinggal di daerah bagian timur. Hari ini, bagian dari Hindu atau timur itu adalah negara Islam yang disebut Pakistan. Dan bendera hitam atau panji hitam ini bisa berarti adalah jet tempur hitam dari pasukan tentara Pakistan seperti dalam mimpi Muhammad Qasim. And Muhammad Qasim is not 8. Tanda ke-8 dan yang paling penting adalah hal ini telah dilewatkan oleh semua pembohong sebelumnya. Semua klaim palsu tentang Mahdi dalam sejarah telah meleset dari arti yang sesungguhnya karena mereka sangat terburu-buru untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun popularitas dari dunia ini. Dan tanda itu adalah Mahdi tidak akan pernah mengaku bahwa ia akan menjadi Imam Mahdi. Dia akan diidentifikasi oleh umat dan umat akan membaiatnya dengan paksa. Muhammad Qasim hanya seorang pria sederhana. Dia tidak mengklaim bahwa dia adalah Mahdi. Dia secara terbuka menyangkalnya. Dia melihat mimpi selama 30 tahun terakhir dan bisa jadi lebih. Jika dia juga pembohong seperti Dajjal sebelumnya, dia akan mengklaim dirinya sebagai Mahdi di usia yang lebih muda. Nauzubillah. Dia tidak terburu-buru dan dia bukan pembohong dan dia tidak pernah melakukan ini. Allah menunjukkan kepada kita bahwa Muhammad Qasim adalah muslim biasa yang memiliki mimpi dan muka hati kita. Karena itulah kita mengenalinya. Sekarang sampai pada pertanyaan penting. Apa logika syariah dari mimpi Muhammad Qasim? Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mimpi sejati merupakan satu dari 46 bagian kenabian. Juga Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa masa kenabian telah berakhir setelahku, kecuali mimpi sejati yang dilihat oleh seorang mukmin yang akan membimbing umat Islam untuk tetap teguh dan bersabar dalam keimanan mereka. Ketika nubuat dan wahyu telah berakhir, bagaimana menurut Anda Imam Mahdi akan mendapat petunjuk? Bagaimana menurut Anda dia akan memperbaiki umat yang terbagi menjadi ratusan kelompok dan kategori? Dia pasti punya cara berkomunikasi dengan Allah, kan? Menurut Anda, apa itu bisa? Jelas harus mimpi yang benar sebagaimana dibuktikan dari hadis di atas. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Muhammad Qasim dalam mimpinya, dan begitulah cara Allah membimbingnya kepada jalan yang benar. Tanda besar lain dari kebenaran Muhammad Qasim adalah bahwa mimpinya fokus pada pemberantasan syirik. Masalah yang paling mendasar dan penyebab utama kemunduran umat Islam ini hampir tidak pernah diidentifikasi oleh ulama atau imam manapun sebelumnya. Namun Allah telah menjelaskan kepada Muhammad Qasim melalui mimpi bahwa jika umat menjauhi syirik, Allah dapat mengampuni dosa-dosa selebihnya atas kehendaknya dan akan menyucikan kita dari segala kekurangan dan dosa.
Sekarang sampai pada kesimpulan. Sebagian besar tanda-tanda Mahdi jatuh sempurna pada Muhammad Qasim, sehingga kita dapat menganggapnya sebagai calon sempurna untuk Mahdi. Ketika tanda-tanda lainnya menjadi kenyataan, dia akan dikukuhkan sebagai Mahdi, insya Allah. Untuk saat itu, mari kita perhatikan mimpinya dengan seksama dan memohon kepada Allah untuk membimbing kita pada kebenaran dan menyebarkan pesan dari mimpi sejati Muhammad Qasim ke seluruh dunia. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalam.